Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihazi a'marikum wa fi intihazi amwalikum wa fi intihazi awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun lin-naili maradatillah. Fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa subratal mustami'in rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kemampuan, sehingga pada hari ini kita bisa melangkah kaki menuju masjid yang mulia ini. Semoga setiap ayunan langkah tercatat sebagai penggugur dosa-dosa kita. Semoga duduknya kita di masjid ini tercatat sebagai amal saleh yang telah kita akan memetik di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah telah mengutamakan sebagian makhluknya atas makhluk yang lain. Misalnya manusia dengan makhluk yang lainnya, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Begitupun Allah telah memberikan keutamaan sebagian tempat atas tempat yang lain. Misalnya ibadah di tanah suci tentu berbeda dengan ibadah yang bukan di tanah suci. Allah pun memberikan keutamaan sebagian waktu atas waktu yang lain. Misalnya bulan Ramadan dibanding bulan yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran ternyata ada 4 bulan yang diutamakan selain Ramadan. Hal ini termaktub dalam surat At-Taubah ayat 36, sebagaimana tadi khatib bacakan ayatnya di awal mukadimah khutbah, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu.
Dan perangilah kaum musyrik sebagaimana mereka pun memerangimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa ada 4 bulan di antara 12 bulan yang diagungkan. 3 berurutan, 1 terpisah. Apa yang 3 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hadirin, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di Jumat kedua bulan Dzulqa'dah. Jumat yang lalu tanggal 1 dan sekarang sudah tanggal 8. Tentu nikmat bagi kita semua manakala Allah memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan bisa sampai di bulan yang diagungkan ini. Apa keutamaan, keistimewaan bulan Dzulqa'dah dibanding bulan yang lain? Hadirin rahimakumullah, Dzulqa'dah itu diambil kata qu'udul minal kitab. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang Arab ketika itu, ketika datang bulan Dzulqa'dah, mereka menahan diri tidak melakukan peperangan, menahan diri tidak bertikai, menahan diri tidak bermusuhan. Kalau dulu saja orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang belum Islam mau menghormati bulan yang haram ini, masa kita yang sekarang sudah paham keutamaan bulan haram masih memelihara perselisihan, masih memelihara permusuhan? Apalagi dilihat dari waktunya, Dzulqa'dah ini persis setelah Syawal. Syawal kemarin kita bermaaf-maafan, minta maaf dan memberi maaf. Bahkan di masyarakat kita ada tradisi yang namanya halal bihalal. Halal bihalal setelah lebaran, yang di dalamnya adalah leburan serta laburan. Leburan saling meminta maaf, bermaafkan. Namanya manusia tentu ada pernah melakukan kesalahan, baik sikap, ucap maupun perbuatan, bahkan pikiran kita. Setelah leburan, harapannya laburan, memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Jadi manakala setelah selesai salaman, jangan diikuti dengan ghibah, jangan diikuti dengan iri dengki. Namun sifatnya manusia, kadang-kadang sifat itu menimpa dengan diri kita juga. Barangkali sebulan yang lalu kita lalai, kita lupa, habis maaf-maafan, kita berbuat salah lagi, kita berburuk sangka lagi, kita bertikai lagi, sehingga diri kita dihiasi lagi dengan perbuatan-perbuatan buruk. Maka di hari yang mulia ini kami berwasiat untuk khatib pribadi dan jemaah sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk introspeksi diri. Barangkali sebulan yang lalu kita sudah kembali kepada kebiasaan buruk kita, sudah maaf-maafan, sudah melakukan silaturahim, ternyata ada prasangka, ada sifat buruk yang kita lakukan. Maka di hari ini kita bersihkan kembali virus-virus yang hinggap di diri kita, sehingga keluar dari masjid ini kita bersih kembali. Oleh karena itu, kalau ada yang nyangkut di hati, entah kemarin atau tadi pagi dengan teman, dengan rekan, dengan guru,
sebelum keluar masjid ini alangkah baiknya salam-salam, minta maaf kembali. Karena itu adalah bulan haram, bulan yang diagungkan. Ini yang pertama, keistimewaan Dzulqa'dah. Lalu yang kedua, Dzulqa'dah termasuk bulan di dalamnya melakukan ibadah haji. Kita tahu bahwa Allah menentukan ibadah haji itu pada bulan tertentu. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Bulan haji itu dilakukan pada bulan tertentu. Kapan mulainya? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Alhamdulillah, untuk beberapa awal jamaah haji kita berangkat secara bertahap. Kita doakan barangkali ada keluarganya, ada familinya, kerabatnya yang tahun ini berangkat ke tanah suci. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan dan diterima ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Dan kita pun yang tahun ini melaksanakan Idul Adha di tanah air, semoga suatu saat Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata rahmatullah, karena haji itu adalah bulan yang ditentukan, maka tidak sah melaksanakan haji di luar bulan yang 3 ini. Tidak sah dilaksanakan di luar waktu yang tentukan. Oleh karena itu, karena Dzulqa'dah termasuk di dalam rangkaian ibadah itu, menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa. Lalu yang ketiga yang Allah muliakan, apa keistimewaan Dzulqa'dah? Antara adalah melipat gandakannya kebaikan. Begitu ketika melakukan perbuatan buruk, maka dosanya pun lipat gandakan. Pilihan ada dalam diri kita, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau memperoleh pahala berlipat ganda, atau sebaliknya mau menghiasi hari-hari pada Dzulqa'dah ini dengan perbuatan tidak terpuji yang kelak akan lipat gandakan juga dosa-dosa kita. Tentu alangkah indahnya manakala hari-hari Dzulqa'dah diisi dengan perbuatan yang baik antar sesama manusia, hablum minanas, hubungan vertikal, maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan vertikal. Karena itu, jika kita merasa bahwa bulan ini adalah istimewa, maka mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kalaulah kemarin barangkali subuh kita kesiangan, zuhur kita ditunda-tunda, asar kita nanti nunggu setelah pulang dari sekolah, maghrib kita menjelang isya atau isyanya mendekati subuh, maka yuk kita perbaiki. Subuh tepat waktu, zuhur, asar, maghrib, isya di awal waktu, agar kita memperlakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu kita pasti ingin Allah berikan karunia, ingin Allah berikan rahmat. Tetapi untuk memperoleh itu semua, tentu kita pun mesti berusaha untuk menggapai. Tak lupa selain ibadah, kita pun patut memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Karena Islam memberikan arahan kepada kita agar senantiasa menjaga keseimbangan antara urusan akhirat, urusan akhirat
dan juga dengan urusan dunia. Ada prinsip keseimbangan. Maka bukan hanya ibadah yang ditingkatkan, kebaikan kita pun mesti ditingkatkan. Kepedulian kita pun mesti ditingkatkan. Kadang-kadang suatu waktu barangkali melihat sampah berserakan, memang itu bukan sampah yang dibuang dari sendiri, tapi manakala kita melihat sampah itu berserakan, kita wajib untuk mengambilnya. Atau suatu saat kita lihat paku di jalanan, memang bukan kita yang buang, bukan kita yang naruh, tapi itulah wasilah jalan agar kita berbuat baik. Ambillah paku itu. Sepele kelihatannya, tetapi siapa tahu amal yang sepele itulah yang kelak akan membawa kita ke surga. Sepele dalam pandangan manusia, tapi besar dalam pandangan Allah. Kebaikan meningkat dan tahan diri ini agar tidak tergonggol, karena kezaliman itu bisa berbalik pada diri kita. Kelak di akhirat, kelak di hari kiamat akan datang orang yang merugi, bukan karena nggak ada pahala amal kebaikan, bukan karena tidak bagus kebaikannya, tetapi karena ia pernah mendzalimi orang lain. Pahala-pahala yang ia kumpulkan habis terkikis dan dia menjadi takwa atau merugi. Itu untuk istimewaan bulan Dzulqa'dah yang mesti kita renungi, mesti kita implementasikan agar kian hari diri ini kian meningkat kualitasnya. Karena minimal seminggu sekali ketika Jumatan kita mendengar wasiat takwa, kalimat yang populer, tapi dalam implementasi kembali pada diri kita masing-masing. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya, dan esok lebih baik daripada hari ini. Tiap hari amal kita kian baik, tiap hari seluruh amal baik kita semakin meningkat, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia. Semoga Allah memberi kita istiqamah dalam kebaikan, menerima amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita semua. Kalau suatu saat Allah memanggil kita, ada dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadar hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil umrana wa umra walidina wa umra tarbiyati auladina wa umra muassis hadhihi muassis ibti. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma shif 'anna bala wal wala wal ghala wal fahsya ma yashibbu dhara. Allahumma ansur umatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur umatal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur umatal muslimina fi anha'i dunya bi qadratika ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La